Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara Politiking bersama saya Cindy dan rekan saya ada Arifin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai money politik dan sudah hadir nih di studio Metropolitan ada Kang Anto Sidurian dari Komisioner Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat sore Kang. Ya, selamat sore. Gak cuma Kang Anto aja, tapi kita juga mengundang dari Wakasat Reskrim Polresta Bogor Kota, ada Bapak AKP Yanto Herianto. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Nah, di hari ini kita mau apain, Pin? Kita mau bahas soal money politik ya, Pin? Ya, jadi kalau kemarin kita udah ngundang calon dan tim-timnya, hari ini kita kedatangan wasitnya mungkin ya. Kemarin pemain-pemainnya sudah kita undang semua gitu. Jadi Sekarang, kita pengen ngobrol soal gimana sih proses pilkada sejauh ini gitu kan, terutama soal pelanggaran dan dugaan money politik gitu ya, salah satu hal juga yang harus menjadi perhatian bersama ya gitu. Karena kan money politik itu jadi salah satu potensi pelanggaran ya yang terjadi di pilkada Kota Bogor. Dan di Kota Bogor sendiri Bawaslu sudah membentuk Sentra Gakumdu yang terdiri dari ada Bawaslu, kemudian ada kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, kita pengen tahu dulu nih tentang Sentra Gakumdu yang saat ini sudah berjalan di Kota Bogor itu seperti apa? Baik, terima kasih Teh Cindy, Kang ya. Gakumdu di Bawaslu Kota Bogor tuh sebenarnya dibentuk oleh Perbawaslu 3 2022 kemarin saat Pilpres, dan juga untuk pilkadanya adanya peraturan bersama antara Kapolri, Kejaksaan, dan juga Bawaslu untuk bisa penanganan tindak pidana pemilihan khususnya di saat pilkada. Lalu di Bawaslu Kota Bogor sendiri kita sudah berjalan hampir 1 tahun, itu dari mulai pemilu sampai sekarang ke pilkada. Nah, hari ini kita selalu apa yang menjadi informasi masyarakat, apalagi ke kasus pidana, itu kita langsung duduk bersama, bertiga itu dalam arti 3 lembaga, ada Bawaslu, Kejaksaan, sama kepolisian. Ada Bapak yang mewakili Bawaslu, saya mewakili kepolisian Pak Wakasat dan juga Pak Kasat Reskrim, dan juga dari Kejaksaan biasanya Pak Kasibidum, di situ langsung hadir beserta anak buahnya. Nah, di sini kita selalu membahas mengenai unsur pidana pemilihan. Nah, apakah unsur-unsur itu tersebut terpenuhi atau tidak? Apakah mens rea-nya itu terpenuhi atau tidak? Sehingga kita pastikan kalau misalkan itu menjadi suatu tindak pidana pemilihan, itu kita akan register dan kita proses di situ. Nah, sejauh ini peran kita seperti itu ya. Kita bareng-bareng, kita diskusikan, kita bedah. Dari pihak Kejaksaan punya pendapat, pihak kepolisian punya pendapat, pihak Bawaslu itu punya pendapat masing-masing. Seperti itu, Teh. Artinya pembagian tugasnya memang sudah plottingnya begitu ya, nanti ini dari sisi kepolisian mungkin ya, dari Kejaksaan dan dari Bawaslu, terus dikombin gitu. Ya, sebenarnya tugas kita, itu khusus saya di Bawaslu nih, itu kita kalau dalam proses pidana pemilihan itu kita menerima laporan dan juga menerima informasi atau aduan masyarakat. Kenapa memang perlunya ada Kejaksaan dan kepolisian atau Sentra Gakumdu, supaya bisa menentukan suatu tindak pidana pemilihan nanti. Gitu. Tapi tetap proses untuk, kalau di kepolisian kan ada namanya penyelidikan, ada penyidikan, ada pemeriksaan, tapi di Bawaslu namanya adalah klarifikasi. Nah, itu kita yang proses klarifikasi, tapi didampingi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Saat semua sudah terhimpun, nanti baru kita limpahkan kepada kepolisian untuk naik kepada status penyidikan. Itu. Oke, berarti kalau ketika misalkan ada laporan masuk dari warga nih ke Bawaslu begitu. Nah, itu berarti hanya diproses oleh Bawaslu, apa di situ sudah ada pihak kepolisian dan juga perwakilan dari kejaksaannya? Bagaimana? Mungkin Pak Wakasat bisa Jadi kalau misalnya ada aduan ataupun temuan dari masyarakat ataupun dari pihak Bawaslu sendiri, kita tuh udah ada Kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu. Kita sama-sama nih. Aduannya apa sih? Apakah aduannya itu sudah mencukupi alat buktinya? Jangan sampai aduan aja, laporan aja, cuma alat buktinya tidak mendukung. Nah, kenapa kita berada di sana antara Kejaksaan, Bawaslu, dengan kepolisian untuk menentukan sikap di sana? Laporan ini nanti kita kaji, kita kaji nih, rembuk nih, apakah apa yang saya sampaikan tadi Kang Anto, apakah ini memenuhi unsur pidana
pemilih itu atau tidak, nanti dikaji. Kita masing-masing punya pendapat, dari kejaksaan punya pendapat, dari Bawaslu pendapat, kita pendapat, disinkronkan satu. Memang lama kita membahas itu nggak 1 jam 2 jam. Berkaitan dengan aturan ya. Lama kita lihat dulu apa sih aturan-aturannya, terus pasal-pasalnya apa sih, kita dibahas. Nanti kalau misalnya udah titik final poinnya, misalnya udah oke nih, nanti kita rapatkan di pleno, betul kan? Di pleno, wah ini benar ada perbuatan pidana, barulah nanti bisa naik proses penyidikan, nanti buat sampai ke Polres. Jadi prosesnya lumayan panjang ya. Sebelumnya kita aduan itu nanti klarifikasi. Iya. Klarifikasi itu nanti diminta keterangan orang buat laporan, saksi-saksinya diminta keterangan sama Bawaslu, kita yang mendampingi. Gitu loh. Mendampingi ini nanti yang meriksa Bawaslu. Ada ini nggak sih, perbedaan penanganan pelanggaran pemilu dengan ya biasanya yang pelanggaran biasa gitu? Pasti sangat berbeda. Ini kan waktunya sempit. Waktunya singkat kalau di pidana pemilihan ini. Beda dengan pidana yang lain. Nanti kan di sana juga kita pilih, oh ini termasuk pidana pemilu atau pidana biasa. Kalau pidana biasa, oke langsung aja laporan ke polisi. Kecuali, oh ini pidana, namanya pidana pemilu, mari Bawaslu kita godok jadi sama-sama. Gitu. Berarti spare waktu itu yang membedakan ya? Spare waktu beda dengan perkara-perkara kalau lain. pidana pilkada mah di deadline ya. Harus berapa? 5 hari ya? Jangan sampai begini, udah perbuatan perkara pidana lapor langsung ke Polres, nggak akan diterima, dialihkan ke Bawaslu. Pernah kejadian seperti itu? Pernah ada beberapa orang, silakan ke Bawaslu, nanti dikaji Bawaslu, nanti kita bareng-bareng. Sejauh ini sudah ada berapa yang laporan yang diterima atau ditangani gitu? Jadi kalau sejauh ini kita sudah 3 temuan terkait dugaan pelanggaran. Yang pertama itu, yang 3 itu, dan yang 3 lagi. Jadi kita, Bawaslu ini ada temuan dan juga laporan. Temuan itu hasil dari pengawasan kita, dan laporan ini hasil dari masyarakat yang melaporkan kepada Bawaslu. Nah, 3 temuan ini dugaan pelanggaran pidana sudah kita proses, tetapi kita hentikan karena tidak memenuhi unsur. Nah, unsur ini kadang uniknya orang nggak mau menjadi saksi di situ. Khawatir, takutlah segala macam. Padahal kita butuh saksi untuk menguatkan bahwasannya proses yang kita lakukan ini adalah benar. Nah, kalau 3 laporan ini sedang proses, sedang dijalankan, dan ini kita lihat sih ada saksi, bukti lengkap lah. Kita udah bahas di Sentra Gakumdu juga, karena Sentra Gakumdu bilang jalankan untuk kita klarifikasi, kita lakukan di sini. Gitu. Tapi yang 3 ini belum putus, tapi 3 tadi temuan itu sudah kita putus, kita hentikan. Hanya kekurangan unsur saja di situ. Kurangan saksi tadi? Kurang saksi, kurang alat bukti lah, kadang kurang. Ya, berarti sebelum masuk ke situ ya, berarti kan ada prosedur yang harus ditempuh dulu untuk melaporkan dugaan pelanggaran gitu. Apa sih yang harus disiapkan masyarakat kalau mau melapor? Jadi masyarakat yang mau melapor, syaratnya dia merupakan pemilih di daerah asal atau dia warga Indonesia, umur 17 tahun atau sudah pernah menikah, dan terus dia bawa saksi, dia punya saksi dan juga punya alat bukti. Itu saja. Kalau misalkan jadi pelapor, lalu kita terima. Kalau kurang, biasanya kita 3 hari, kasih waktu 3 hari untuk memperbaiki laporan tersebut. Begitu. Berarti alat bukti dan saksi itu mutlak ya? Harus disertakan juga dalam laporan? Iya. Berarti yang sudah Jangan sampai laporan bukti-buktinya nggak ada. Karena terbatas waktu ini. Iya, betul. Kalau misalnya panjang sih kita bisa lah. Ini kan batas waktu penanganan. Berarti yang sudah selama ini berarti hanya membawa laporan aja gitu ya? Ada dugaan pelanggaran di tempat ya, A, dia hanya gitu. kadang masyarakat gini lucu. Dikirimlah foto, bagian. Ini apa? Saya nanya kan, ini apa? Ya Bawaslu harus mencari tahu dong, kata dia di situ. Oke, memang karena sumpah jabatan kita namanya informasi awal, kita cari tahu, kita telusuri, kita diskusi bahwa kepada Gakumdu. Yaudah, kita klarifikasi aja dulu, gitu. Ya itulah 3 poin itu. Kadang ada teman-teman media yang ngirim, ini Bawaslu, coba lihat perhatian ini. Ini apa? Coba. Saya minta kasih tahu lokasinya di mana, jam berapa, bener nggak di situ. Itu yang jadi lucunya ya. Tapi karena kita di Bawaslu, ya kita respon masyarakatnya seperti itu. Sejauh ini apa sih yang dominan jenis dugaan pelanggaran gitu yang disampaikan atau yang ditemukan?
Kalau kita melihat dari Pilpres sama sekarang sih kebanyakan adanya itu pembagian sembako. Sembako itu masuk dalam money politik. Di situ karena materi lainnya. Lalu yang kedua adalah pembagian uang. Yang sudah pasti itu tidak diperbolehkan bagi-bagi uang mau berapapun nilainya. Kampanye hari ini kan bisa pembagian bahan kampanye itu dikonversikan uang itu Rp100.000. Misalkan masyarakat dibagi air seperti ini, asalkan dia tidak lebih dari 100.000 tidak jadi masalah. Tapi bentuk konversi bentuknya barang. Kalau tidak uang, bukan uang. Nah, terkadang kan ada kayak sekarang dia ada laporan masuk juga dia membuat suatu perlombaan tapi hadiahnya uang. Jadi sedang kita proses dan mau kita bahas di Sentra Gakumdu ini. Dan itu nggak boleh. Perlombaan tuh boleh. Ada hadiah itu maksimal 1 juta. Tapi bentuk barang. Kalau dikonversikan dengan uang nilainya 1 juta. Kalau door prize ya? Door prize juga kan hadiah. Hadiah. Tapi bentuknya barang dikasih. Jadi tapi kalau ada door prize, ada pertandingan, ada perlombaan, itu wajib ada perlombaan. Di situ. Yang penting jadi ada kompetisi. Jangan tiba-tiba lu door prize menang nih, kasih. Lu door prize menang, kasih kan nggak bisa. Pertandingan lu beda. Kadang kalau misalkan ada juara 1, 2, 3, nggak ada juara 1, 2, 3, ada harapan 100, ada harapan 200 kan nggak ada. Maksimal kan 6, harapan 1, 2, 3 gitu. Tadi kan Kang Anto bilang katanya kalau pembagian sembako itu juga masuk dalam money politik begitu ya. Misalkan ada di majelis gitu, kemudian ada ibu majelis, kemudian udahnya dikasih minyak sayur gitu, hanya 1 liter itu kan kurang dari 100.000 ya. Hanya 1 itu masuknya sedekah apa? Itu masuknya sedekah atau udah masuk kategori money politik nih? Ya, kalau dari kan kalau dari nominalnya kan jelasin. hanya 1 liter itu paling 1 liter itu berapa ya? 16.000 sekian lah gitu ya. Nggak nyampe 100. Itu gimana kalau Bawaslu melihatnya? Kita melihat unsurnya dulu. Saat dia di majelis taklim kan bukan tempat ibadah. Ya, tempat perkumpulan lah di situ kan. Berarti boleh di kampanye. Ya kan? Ya boleh saja bagi kami ngelihat karena majelis taklim itu tempat belajar ibarat kata begitu. Gambaran kami. Nah, di situ apakah ada paslon hadir di situ? Contoh situ. Apakah ada muatan kampanye di situ? Karena di dalam PKPU sendiri kampanye itu adalah menyampaikan visi misi dan juga program kerja si calon tersebut. Apabila ada pembagian minyak tapi ditempel oleh salah satu paslon, gambar paslon, ada visi misinya, ada program kerjanya, pilih ini terus pilih ini, ajakan di situ. Itu bisa masuk unsur. Gitu. Minyak goreng walaupun dia cuma 1,5 liter atau 1 liter itu bisa masuk unsur kampanye. Tapi kalau hanya membagi minyak aja tidak ada ajakan, gitu. Baik embel-embel stiker tidak ada ajakan nih minyak tolong pilih nomor 9 ya, gitu katanya kan. Gitu. Pembagian nggak apa-apa. Mau sedekah mah ngapain dipakai stiker ya? Nah, itu. Sedekah aja nggak bawa-bawa gitu. Berarti yang 3 tadi temuan gugur gitu kan? Gugur kemarin situ. Yang sedang berjalan? Ini laporan. Laporan. Ada berapa laporan? Ada 3 laporan. 3 laporan. Yang satu itu laporan terkait lomba burung ya. Di situ ada lomba itu burung. Hadiahnya juga. Ada hadiah uang dan saksi itu. Yang kedua ada netralitas ASN dari salah satu ASN. Yang satu lagi tadi itu tentang pembagian sembako di tempat ibadah. Berarti laporannya itu udah lumayan lengkap bukti dan saksinya disertakan gitu. Sudah diterima. Makanya setelah itu kita punya 2 hari bagian kajian awal, lalu kita 1 hari itu langsung bahas dengan Sentra Gakumdu. Nah, dan Kang Anto, saya juga pengen nanya nih. Ini kan ketika misalkan ada warga yang melapor, itu kan harus menyatakan saksi dan juga bukti. Mungkin di luar sana banyak juga warga yang takut, khawatir gitu menjadi saksi. Sebenarnya perlindungan dari pihak Gakumdu sendiri terhadap saksi-saksi yang menjadi yang nantinya akan laporan. Itu bagaimana gitu perlindungan terhadap mereka-mereka yang dijadikan saksi gitu? Ya, kalau namanya saksi, insya Allah pasti dilindungi. Karena dari sini nggak akan, pasti dilindungi. Termasuk identitasnya dirahasiakan juga. Warga kan takut, saya nggak mau jadi saksi, kebanyakan gitu. Insya Allah dilindungi. Asalkan benar-benar keterangannya, kan? jangan mengada-ngada. Banyak kan cuma seingat kenyataannya tidak ada. Kan kalau cek lapangan, bener nggak sih
terjadinya di sana, kita cek semua dengan Bawaslu dengan Kejaksaan, kita ke sana. Begitu. Ada jumlah syarat minimal saksinya nggak? Minimal 2 ya. Minimal 2 lah. 2. Oke. Jangan satu kan satu kurang lah. Hmm. Nanti satu mah ini mah ajakan dari pelapor nih, minimal yang netral lah kan, saksi yang netral untuk menguatkan pelaporan. Kemudian dibuatkan alat bukti, minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti. Iya. Nah, ini kan prosesnya sendiri, tadi kita sempat singgung di awal, itu di deadline untuk yang penanganan pilkada ini ya, pidana pilkada ini. Di deadline 5 hari, betul? Ini gimana waktu 5 hari harus selesai gitu loh? Bagaimana? Mungkin dari kacamata Bawaslu dan juga nanti dari kacamata Wakasat ya. Jadi begini, Teh. Kita kan tadi saya udah bilang di awal, kita ada namanya temuan, adanya laporan. Temuan itu dari hasil-hasil kinerja kita pengawasan. Kalau temuan itu atau informasi awal, kita ada namanya investigasi. Itu dikasih waktu 7 hari, ditambah 7 hari jadi 14 hari. Nah, itu harus kita matangkan dari segi saksi. Di dalam 14 hari itu, kita bisa gali keterangan. Kita gali keterangan dari masyarakat, baik yang menerimanya, atau bicara money politik nih ya, baik yang menerimanya dan juga segala macamnya, itu kita gali. Kita buat keterangan informasi awal itu. Dan itu sebagai nanti lampiran kita bahas di Gakumdu. Nah, ini bisa menjadi suatu saksi di situ. Oke, 14 hari itu terpenuhi, kita buat menjadi temuan. Temuan ini nanti kita bahas di dalam sentra Gakumdu. Kita sudah punya keterangan. Mungkin dalam peraturan Mahkamah Agung ini bisa menjadi suatu saksi terkait keterangan-keterangan masyarakat yang ada di lapangan. Lalu itu yang bagi temuan. Kalau sebagai laporan, kita tanya dulu pelapornya. Ini pelapornya laporan apa? Pidana pemilu atau bukan? Kalau pidana pemilu, kita panggil lagi sentra Gakumdu. Pak, ini mau ada laporan pidana pemilu. Langsung datang tuh jaksa yang piket, polisi yang piket, yang dalam masuk sentra Gakumdu datang. Kita gali keterangan dulu pelapor ini secara matang, dan kita pastikan saksinya benar, cukup, dan juga bukti-buktinya cukup. Setelah itu kan nanti 3 hari itu akan sempurna saat kita proses untuk pengklarifikasian hingga sampai tuntutan ke kejaksaan. Jadi kita manfaatkan dulu nih, press dulu di awal. Baru nanti saat 3 hari yang saat sudah diregister itu gong waktunya sudah jalan, barulah kita manfaatkan hasil dari awal yang kita press dulu itu. Itu kan temuan tadi. Kalau laporan waktunya? Ya, laporan itu sama. Laporan itu cuma hanya dalam arti sama 3+2. Tapi dalam laporan ini kita bikin kajian awal dulu 2 hari, lalu kita plenokan, kita bahas dalam sentra Gakumdu, lalu kita masuk dalam pemeriksaan pasca diregister laporan tersebut. Tapi sebelum diregister, pelapor ini kita tanya-tanya dulu, Bang. Kita tanya-tanya dulu sama Gakumdu. Kita tanya dulu, kita gali dulu keterangan, bener nggak bisa masuk. Kalau ini rada ragu-ragu, kita tahan dulu. Biasanya seperti itu. Tapi yang perlu masyarakat tahu mungkin juga waktu pelaporan dengan kejadian itu juga ada tenggat waktu ada itu. 7 hari. Di luar itu dianggap sudah tidak memenuhi. Sudah kadaluarsa lah. Kadaluarsa. Oh iya. Berarti nggak bisa tuh kalau misalkan kejadiannya hari ini lapornya baru seminggu kemudian gitu udah basi gitu. Nah, mungkin kita juga mau bahas lagi nih, Pin, soal money politiknya sendiri gitu ya. Sebenarnya definisi money politik dari kacamata Bawaslu dan juga dari pihak kepolisian seperti apa sih arti dari money politik itu? Gimana gitu? Ya, sederhananya gimana gitu? Sederhananya memberikan sesuatu hadiah ya atau barang kepada perorangan yaitu untuk apa sih suaranya memilih salah satu. Itulah ya. Mempengaruhi pilihan. Ya nih kasih. Tapi ingat ya, pilih aku, pilih A ya kan. Kasihlah itu. Kan nggak boleh ada undang-undangnya, ada pasalnya. Ya, itu. Sederhananya begitulah. Memberikan uang, ada yang menerima, ada yang memberikan, ada berupa uang. Kan? Termasuk barang. Ya, masuk barang. Ya, bisa. Artinya kalau dia ngasih tapi nggak dalam bentuk ajakan untuk memilih itu tidak termasuk politik uang. Tidak ada lah. Kalau misalnya nggak ngomong-ngomong apa-apa, cuma ngasih, yang ngasihnya siapa? Yang ngasihnya siapa? Apakah? Iya benar. Calon A, B, C, D apa? Apakah siapa? Kalau misalnya saya ngasih, Mas, ini saya ngasih nih. Nggak ada kan? Nah, ini saya udah
calon A misalnya, terus ngasih, tolong ya berbisik aja, tolong ya nanti titik ya, pilih aku ya, itu udah. Tapi kan itu tersirat ya, mungkin kalau calon tidak dengan mengajak memberi juga kan itu udah ada niatnya gitu. Ya, tapi kan harus, kalau di sini kan harus dibuktikan, jelaskan. Kemudian orang menerima juga cuma satu, harus yang lain juga, yang lain ada menerima nggak? Dicek juga. Nggak boleh satu kita, nah si A-nya kasihin ke si B, nggak boleh satu, harus ada lain lagi. Buktinya uangnya harus ada. Kalau laporan kan bukti uangnya ada. Berarti jangan dipakai dulu ya. Kebanyakan udah pakai semua, udah hilang gitu. Tapi kan yang menerima juga nggak mungkin mau ngaku loh, karena kan bisa dijat ya. Dan yang menerima dan yang memberi, ya. Tapi kalau dia nerima itu hanya ya untuk mengetahui kemudian untuk melaporkan gimana sih? Nah itu pertimbangannya beda. Terkadang kita, kalau saat kemarin kita rakor, tolong diampunilah karena dia dianggap justice collaborator. Cuma datang yang nggak tahu apa yang bisa dapat duit, pulangnya, oh saya dapat duit nggak tahu apa kan. Nah itu dimaafkan dulu. Karena membantu kita. Kes-kes kayak gitu perlu pendalaman lebih ya. Berarti ya memasang bendera dengan dikasih uang juga itu masuk money politik atau enggak? Cuma upah lah. Kalau itu upah ya? Upah itu nggak ada. Bukan money politik. Kalau money politik kan uang politik. Kamu pilih ini ya, pilih aku ya. Nih. Ya. Nah, kalau masih bendera, nanti saya upah lah itu. Bukan money politik. Intinya ada ajakan untuk memilih. Pilihlah aku. Pilihlah aku. Nanti tenang aja. Ada sesuatu dari aku. Nah, lain lagi kan. Kalau janji-janji bantuan apa? Misalkan sering-sering di lapangan itu ya, bantuan MCK misalkan ya. Terlaksana bukan janji. Kalau bantuannya belum terlaksana, kalau janji itu tidak bisa terpenuhi lah. Kita memberikan sesuatu berupa itu uang ataupun barang, supaya ya masuk gitu. Nah ini menarik juga nih. Ketika misalkan dari Bawaslu begitu kan ada di kecamatan karena namanya Panwascam ya. Nah ini ada poin-poin tertentu nggak yang memang di note gitu ke Panwascam dalam mengawal kampanye paslon gitu? Selalu kita berikan note. Dan kita selalu memberikan bimbingan teknis ya kepada Panwascam dan juga Panwas Kelurahan, apalagi sekarang sudah dilantik pengawas TPS. Terkait pengawasan di lapangan itu, dia harus bisa pengawasan melekat dari awal sampai selesai. Kalaupun sampai perginya para paslon, dia harus stay di situ. Khawatirnya, biasanya kadang selesai acara, timnya yang lain yang bagi-bagi. Biasanya itu modusnya di situ. Di situ. Dan biasanya tunggulah setengah jam paslon pergi, kalian tunggu di situ, biasanya ada hal itu. Tapi sejauh ini teman-teman di pengawas kecamatan dan itu bentuk laporannya itu adalah laporan hasil pengawasan. Sehingga kita pun mengetahui gambarannya dan itu sesuai dari misalkan dari jam 9 pagi sampai jam sekian apa yang dilakukan oleh mereka dan paslon itu apa yang dilakukan. Dan itu kita lihat setiap hari kita review laporan-laporannya sehingga kita tahu gambaran apa yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut. Oh, berarti setiap hari ya? Setiap hari. Laporan itu setiap hari. Setiap kampanye. Setiap wilayah kan ada panwasnya. Tapi kan itu untuk kegiatan yang kegiatannya dilaporkan mungkin ya? Iya, diberitahukan. Mungkin banyak juga kegiatan yang tidak diberitahukan. Kadang ada yang tidak diberitahukan. Itulah tadi saya bilang, ada yang tidak diberitahukan itu masuk dalam pelanggaran administratif. Sehingga kita sifatnya Panwascam yang memeriksa dan mereka lah yang menegur para tim kampanyenya itu. Kalau administratif hanya teguran? Ya, administratif itu hukumannya biasanya hanya teguran di situ. Dan itu karena pelanggaran administratif itu kan pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara prosedur. Nah, tata cara prosedur mereka kan harusnya memberitahukan, melaporkan gitu, kegiatannya. Nah, 5 paslon yang ada ini tergolongnya tertib administrasi, misalkan banyak yang dikasih dapat surat cinta dari Bawaslu nggak? Dalam masa kampanye. Kalau kita sih sebelumnya jauh-jauh hari upaya pencegahan kita laksanakan. Kita memberikan himbauan dan juga kita berikan masukan bagaimana untuk berkampanye. Dan sejauh ini pada 5-5-nya rata-rata tertib sih. Di situ pemberitahuannya ada. Tapi ada aja yang bandel-bandel ya memang diam-diam bukan paslonnya yang berjalan. Timnya yang jalan gitu. Itu yang kita. Timnya lah yang misalnya kadang kasak masuk ke wilayah.
karena memang Panwas kita kan orang wilayah situ kan, di kelurahan sering nongkrong situ, tahu lah ada kegiatan itu kita tegur. Tapi dengan posisi 5 calon kepala daerah lumayan agak maraton juga kerjanya mungkin ya? Ya cukup maraton lah kalau kita di Bawaslu, tapi ya cukup terkendali sih. Alhamdulillah, ya, aman lah. Tidak terlalu bergesekan. Diharapkan kan yang penting aman. Nah kalau kan tadi kalau kita bicara politik uang kan berkaitan dengan pemberi dan penerima. Nah kalau masyarakat, kalau Bawaslu atau kepolisian lihat masyarakat di bawah ini masih gimana sih menyikapi itu gitu? Apakah masih banyak yang juga nerima gitu atau sudah banyak yang mulai melek bahwa itu nggak benar gitu? Masyarakat Kota Bogor itu ada memang terbagi dua sih untuk hal tersebut ya. Terkadang berpikir siapa yang ngasih itu yang saya coblos. Itu yang menjadi permasalahan ya di situ. Siapa yang ngasih saya akan coblos. Dan juga ada sebagian, karena Kota Bogor ini kebanyakan kan masyarakatnya masyarakat bergolongan pendidikannya agak menengah ke atas lah pendidikannya. Jadi sudah melek terkait money politik. Dia tidak mulai gampang tergoda, tetapi terkadang ada masyarakat yang memang ikut-ikut yang money politik itu merupakan suatu hal yang lumrah untuk bisa memilih. Itu yang menjadi beban kita sebenarnya untuk edukasi kepada masyarakat. Bahwasanya money politik itu kenapa harus dilarang? Karena demokrasi itu akan hancur di dalam karena money politik. Karena suara Anda itu dibeli dengan uang 100.000, contoh selama 5 tahun itu kalian nggak bisa bersuara dengan uang 100.000 itu. 100.000 juga gila. Nggak ada bapaknya ya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal sanksi nih ya, tadi kan memang belum ada yang langsung masuk ke ini ya, ke arah ke penyelidikan. Jadi sebenarnya sanksinya sendiri seperti apa sih untuk bagi pelaku ataupun penerima money politik? Oke, kalau money politik itu berapa tahun ya Pak? 4 tahun. 4 tahun. Cuma nggak bisa ditahan. Kira-kira sampai 4 tahun. Di pelanggaran pidana ya? Iya. Ancamannya ya segitulah. Ancamannya sekitar 4 tahun. Kalau gitu kan, 4 tahun itu dalam aturan tidak bisa ditahan. Harus melebihi 5 tahun ke atas. Walaupun tidak ditahan, misalnya ada perbuatan, tetap berkas, kalau misalnya memenuhi unsur, berkas jalan. Nanti nggak ditahan, nanti pas udah P21 atau udah beres, nanti orang yang diambil, diserahkan ke pengadilan kejaksaan. Iya. Nah, kalau untuk calonnya sendiri? Kalau memang dia terstruktur, sistematis dan masif, itu bisa gugur. Ya. Didiskualifikasi. Bisa didiskualifikasi, dan itu wewenangnya kita karena di Perbawaslu 9 tahun 2020 itu wewenang di satu tingkat di atas kita, itu Bawaslu Provinsi. Oke. Gitu. Gue diambil Polda gitu. Iya. Itu karena misalkan nih, biasanya sih kebanyakan yang memang money politik itu ranahnya pasti akan TSM, pelanggaran administrasi secara terstruktur masing-masing. Itu memang akan TSM dan itu dibawa ke ranah adjudikasi, sehingga itu ya ancaman beratnya itu ya bisa digugurkan dari pencalonan. Dan apabila dia menang, bisa digugurkan dari kemenangannya dia juga. Sampai mana proses tahapannya atau panjang. Tapi kan Bawaslu juga punya Panwascam. Ya. Masyarakat itu lapor harus ke Bawaslu apa bisa lewat Panwascam? Bisa ke Panwascam. Misalkan kalau laporan dia apapun itu, kalau pidana, kecuali pidana ya, pidana itu dia biasanya mengarahkan untuk ke Bawaslu. Karena yang ada Gakumdunya itu hanya sampai kepada Bawaslu tingkat kota kabupaten. Jadi Panwascam mah polseknya ya. Dikaji dulu apa sih laporan ditulis nanti. Oh ini ranahnya arah pidana, yuk Dibawa ke Bawaslu kota Bogor. Oke. Sebelum akhir ya, Spin ya, kita pengen mungkin ada imbauan dari Bawaslu dan juga dari kepolisian dari Makassar gitu kepada masyarakat. Karena kan kita Hamin berapa ini? 14 ya? Oh, iya. Hamin 14. 14. 2 minggu sebelum pencoblosan. Apalagi ini mau kampanye terbuka, bisa kampanye akbar, kampanye pengerahan massa dan segala macam gitu. Mungkin ada yang harus disampaikan. Ya, saya sampaikan ya. Baik untuk masyarakat Kota Bogor, dimanapun berada yang memang nonton podcast ini, gunakan hak pilih teman-teman semuanya, gunakan di tanggal 27 November nanti di TPS masing-masing. Sebelum itu, tanggal 24 sudah masuk dalam masa tenang, dan juga pilih sesuai dengan pilihan hati saudara-saudara semua. Jangan pernah mau memilih yang mau memberikan money politik, sehingga itu akan merusak demokrasi kita. Jadi, sekali lagi saya himbau dari Bawaslu Kota Bogor,
mengajak pada rekan-rekan saudara semuanya datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Pilih sesuai pilihan, bukan pilih sesuai dengan money politiknya. Terima kasih. Oke. Kalau dari Polres kita begini aja, ya, laksanakan pemilihan ini dengan sebenar-benarnya. Apa yang jadi harapan daripada pemilih itulah menjadi pilihannya. Kemudian gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani daripada pemilih tersebut. Gak usah lihat kiri-kiri kanan, yang jelas sesuai hati nurani. Itu aja. Kita doakan semoga Pilkada 2024 ini juga berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang memang amanah. Ya, amanah lah yang diharapkan masyarakat gitu ya. Ya, itu tadi podcast kita mengenai money politik, dan satu yang perlu digarisbawahi adalah money politik itu jeratannya nggak cuma ke pemberi tetapi juga penerimanya. Jadi say no to money politik. Mungkin itu sekian podcast untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Kang Anto dan juga Pak Editor Wakasat sudah hadir dalam acara podcast Politiking. Kita akan bertemu di edisi selanjutnya dalam tema berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.